Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, As-Siddiqah binti Siddiq. Ini adalah wanita yang imannya kokoh, orang yang jujur dalam keimanannya, yang merupakan putri dari orang yang juga jujur dengan keimanannya, yaitu sang ayah manusia paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cukuplah yang merupakan ringkasan dari perjalanan hidup Aisyah radhiyallahu anha adalah apa yang disampaikan Rasul ketika Nabi SAW suatu hari ditanya di majelis para sahabat. Ada kumpulan para sahabat, kemudian Rasul ditanya, "Man ahabbun nisa ilaiki ya Rasulullah?" Siapakah wanita yang paling kau cintai ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan Aisyah. Kemudian ditanya lagi, "Wa minar rijal?" Adapun dari kaum laki-laki siapa? Maka Rasul menjawab, Abuha, ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka tidak sembarang, ini adalah wanita yang paling Nabi cintai, dan ayahnya adalah laki-laki yang paling baik, yang paling cintai Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha lahir 4 tahun setelah Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dari pasangan Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Abdi Syams bin Kinanah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada usia ke-6 tahun, Aisyah radhiyallahu anha mendapat pinangan dari Rasulullah. Namun baru pada usia 9 tahunlah ketika Aisyah radhiyallahu anha resmi akil baligh, Rasulullah membangun rumah tangga dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tumbuh menjadi seorang perempuan yang berparas cantik, berkulit putih, berpipi merah. Oleh karena itulah Rasulullah menyebut Aisyah sebagai Humairah, atau yang berarti si pipi kemerah-merahan. Tidak hanya cantik, Aisyah radhiyallahu anha juga dipersiapkan oleh Allah Ta'ala sebagai pendamping Rasulullah dalam mengemban risalah kerasulannya, penyejuk mata dan pelipur lara bagi diri beliau. Setiap istri Nabi punya kebanggaan masing-masing. Aisyah radhiyallahu anha tentu salah satu yang dibanggakan adalah bahwa dia adalah satu-satunya istri Nabi yang gadis, satu-satunya istri Nabi yang paling muda, dan tentu secara kecerdasan dan ilmu dia adalah istri Nabi, bahkan wanita secara umum yang merupakan wanita yang ilmunya sangat luas dan melimpah. Maka ini yang sering menimbulkan konflik manusiawi di kalangan istri-istri Nabi, dan ini semua dihadirkan dalam kehidupan keluarga Nabi supaya menjadi pelajaran untuk kita. Kalau ada konflik yang semisal, sudah ada contohnya, bahkan kemudian sudah ada solusinya. Itu indahnya. Jadi makanya kemudian konflik itu ada masalah itu, tapi kemudian terbaca bagaimana mengatasi dan solusinya. Sebagai istri Rasulullah yang dinikahi paling muda dari istri lainnya, Aisyah radhiyallahu anha dikaruniai kecerdasan yang luar biasa, dan hal ini terbukti dari sikap kritis atas apapun yang dilakukan semasa hidup Rasulullah. Kecintaan Aisyah radhiyallahu anha dalam menuntut ilmu membuatnya sebagai satu-satunya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Juga unggul dalam beberapa cabang ilmu pengetahuan. Semua kita tahu bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang dikenal menjadi kelebihan utamanya adalah ilmu dan kecerdasan. Karena kecerdasan itulah, karena kecerdasan yang luar biasa itulah, maka ilmu mudah sekali didapatnya. Dan dalam beberapa peristiwa bisa terbukti bahwa Aisyah itu menghafal sesuatu hanya dengan sekali mendengar. Karena itulah maka Aisyah ini mendapatkan ilmu yang sangat melimpah, dan bahkan beliau nanti menjadi guru besar di kalangan para sahabat dan tabi'in sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajar sahabat, mengajar tabi'in, baik perempuan ataupun laki-laki. Kalau laki-laki dia mengajar dari balik hijab, dan itu dalam rentang yang sangat panjang, yaitu rentang 47 tahun, karena itu adalah tahun di mana itu rentang ketika Rasul sudah wafat dan Aisyah masih hidup sampai Aisyah wafat radhiyallahu anha. Ya,
Meski hanya hidup beberapa tahun bersama Rasulullah sampai Rasulullah wafat, namun hal tersebut tidak menghalangi Aisyah radhiyallahu anha dalam merekam secara akurat dalam ingatannya apa yang telah dilakukan dan diajarkan oleh Rasulullah kepadanya, juga kepada umat muslimin lainnya. Semasa menjadi istri Rasulullah, bahtera rumah tangga yang dijalani Aisyah radhiyallahu anha dan Rasulullah sungguh berwarna-warni, penuh suka duka, bahagia, sedih, dan berbagai macam rasa lainnya. Salah satu sifat Aisyah radhiyallahu anha yang membuat rumah tangga Rasulullah berwarna-warni adalah rasa cemburunya. Seperti apakah kisahnya? Sifat cemburu merupakan sifat alami yang dimiliki setiap manusia, terutama dalam diri perempuan. Tak pelak juga dimiliki istri Rasulullah SAW dalam berumah tangga. Ya, Rasulullah SAW seringkali mendapati Aisyah radhiyallahu anha tengah cemburu kepada istri-istri yang lainnya atas alasan yang beragam. Menghadapi hal ini, Rasulullah SAW juga menyikapi dengan cara yang bermacam-macam, mulai dari tersenyum hingga menegur jika sudah kelewat batas. Contohnya adalah yang sangat terkenal kisah tentang kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha terhadap Khadijah. Walaupun Aisyah mengatakan saya belum pernah melihat Khadijah, itu oleh Nabi ditegur. Nabi ditegur, aja ki syaitanuki, apakah setanmu lagi datang? Kecemburuan Aisyah lain yang juga ditegur, ini disebutkan yang melakukan juga Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ada yang terkadang hanya perlu disenyumi oleh Nabi. Contohnya adalah ketika Nabi sedang ada di rumah Aisyah, kemudian ada istri-istri juga Nabi yang lain, kemudian ada istri Nabi yang lain yang mengirimkan makanan, dikirim di piring, di sebuah piring gitu, sebuah tempat. Kemudian begitu Aisyah tahu bahwa itu kiriman salah satu istri Nabi, maka muncul cemburunya. Ya, juga begitu manusiawi juga. Maka kemudian oleh Aisyah dipukul, itu piringnya jatuh, piringnya pecah jadi dua. Begitu pecah jadi dua, kemudian Nabi SAW hanya tersenyum. Bahkan disebutkan ada juga sahabat yang tahu, wallahu alam, ada yang mengatakan sahabat juga tahu. Maka mengomentari hal itu Nabi hanya mengatakan dengan senyum, kata Nabi, gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Ya. Kemudian Nabi berkata, yang memecahkan piring harus mengganti piringnya. Hanya itu. Jadi kadang ada yang harus disikapi dengan senyum, kadang ada yang harus disikapi dengan teguran karena sudah terjadi kesalahan dan pelanggaran. Kisah kecemburuan lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha yang sempat ditegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu pada Safiyah binti Huyai. Ya, Safiyah binti Huyai merupakan salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Bani Nadir, salah satu Bani Israel yang bermukim di sekitar Madinah. Ayahnya, Huyai bin Akhtab, merupakan pemimpin suku Yahudi di Khaybar dan memerangi dan menampakkan permusuhan terhadap Rasulullah SAW secara terang-terangan. Meski di satu sisi ia tahu bahwa Rasulullah SAW merupakan nabi akhir zaman, sebagaimana yang telah termaktub dalam kitab yang mereka yakini, yakni kitab Taurat. Secara fisik, Safiyah binti Huyai bertubuh pendek dan berparas cantik, membuat istri-istri Rasulullah SAW yang lain cemburu dan mencari celah untuk mengolok-oloknya. Salah satu celaan yang membuat Safiyah tersinggung adalah ketika istri-istri Rasulullah, termasuk Aisyah radhiyallahu anha di dalamnya, melempar ucapan bahwa ia anak orang Yahudi, juga anak Bani Israel. Ketika Safiyah ini suatu hari menangis di hadapan Nabi SAW, mengadukan karena ada kalimat yang sampai ke telinganya bahwa sebagian istri Nabi, ada yang mengatakan juga itu Aisyah, wallahu alam, sebagian istri Nabi itu mengeluarkan kalimat bahwa kamu kan keturunan Bani Israel, gitu ya. Sebenarnya kalau mababnya keturunan kan juga tidak masalah. Kita ini keturunan siapa kan juga tidak masalah. Bani Israel kan juga tidak semuanya orang jahat. Bani Israel itu ada para nabi juga, bahkan dari para nabi sebelumnya dari Bani Israel. Tetapi masalahnya image itu kemudian terbentuk bahwa kalau gitu begitu hinanya saya ini cuma anak musuh Islam. Jadi karena bapaknya Safiyah
yaitu Huyai bin Akhtab, itu bapaknya itu adalah mati kafir karena dia adalah tokoh Yahudi yang memerangi Nabi SAW. Maka Nabi SAW, maka ketika mengadu ke Nabi, kemudian Nabi memberikan pelajaran pada Sofia. Bahkan dihibur Sofia itu. Sofia itu dihibur oleh Nabi SAW, diberikan kemuliaan oleh Nabi. Sempat di dalam perjalanan itu, untuk Sofia bisa naik, karena Sofia sekali lagi secara fisik pendek, untuk bisa naik ke kendaraannya tentu perlu pijakan, maka Nabi memberikan pijakannya berupa paha beliau, kemudian dipijakkan di paha beliau, kemudian dia naik ke kendaraannya. Dan peristiwa begini disaksikan oleh para sahabat. Termasuk tangisnya Sofia. Nabi SAW mengatakan, nanti kalau ada lagi yang berkata seperti itu, maka katakan dengan bangga bahwa kenapa saya tidak boleh berbangga, saya Bani Israel? Karena ayah saya Nabi, paman saya Nabi, suami saya Nabi. Ya, garis keturunan atau nasab Sofiyah binti Huyai terhubung pada beberapa nabi. Di antaranya, dalam garis keturunan ayahnya terdapat Nabi Musa, sedangkan pamannya adalah Nabi Harun. Begitu juga dengan suaminya, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam meredam konflik di antara istri-istrinya bertujuan untuk mengharmonisasi di dalam keluarga. Pemirsa Khalifah, salah satu bukti kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah adalah tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit, beliau memilih untuk tinggal bersama Aisyah hingga menghembuskan nafas terakhir di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Hal ini mencerminkan bahwa semasa berumah tangga, peran Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri memberikan kesejukan dan kenyamanan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah heran jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menempatkan Aisyah radhiyallahu anha di hati, tapi juga sebagai istri di dunia dan di akhirat. Tidak hanya itu, sebagai Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha memiliki beberapa sifat lainnya yang perlu kita teladani. Apa sajakah sifat-sifatnya? Pertama, cerdas dan tangkas. Dididik langsung oleh ayah sendiri, yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha tidak lagi dapat dipungkiri. Ditambah, Aisyah radhiyallahu anha mendapat kesempatan istimewa bisa belajar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Pengetahuan yang beliau kuasai di antaranya adalah ilmu fiqih, sastra dan kedokteran. Hal ini didasari oleh kehausan Aisyah terhadap ilmu, juga kekritisan cara berfikirnya, sehingga beliau mendirikan majelis-majelis ilmu dan mengajarkannya kepada muslimin. Di mana Aisyah radhiyallahu anha sekali lagi adalah seorang ahli ilmu dari kalangan para sahabat wanita, dan memang memang Aisyah istimewa. Dia menguasai bukan hanya satu ilmu, bahkan bukan hanya menguasai ilmu syariat, sebagaimana dialognya Aisyah radhiyallahu anha dengan ponakannya itu Urwah, di mana Urwah ini adalah seorang ahli ilmu di kalangan tabi'in. Urwah mengatakan, wahai bunda, kalau anda ini ahli dalam ilmu agama, saya tidak heran karena engkau istrinya Nabi. Kalau engkau ahli dalam masalah ilmu nasab dan ilmu sejarah, saya juga tidak heran karena bapakmu Abu Bakar. Artinya itu ilmunya Abu Bakar. Tapi bagaimana kamu bisa, engkau wahai bunda, ahli dalam masalah ilmu pengobatan? Artinya dia lintas ilmu. Dia lintas ilmu itu. Dan itulah mengapa akan terjadi saling koreksi nanti antara ilmu para sahabat, termasuk Aisyah dan para sahabat Nabi yang lain, dan saling memberikan dukungan. Ini adalah kemuliaan. Ini adalah kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kedua, romantis dan periang. Mendampingi Rasulullah SAW dalam mengemban amanah yang tidaklah mudah itu tidak menyurutkan keceriaan Aisyah radhiyallahu anha. Sebaliknya, beliau mencurahkan kasih sayangnya serta mendukung langkah-langkah yang dilakukan suaminya dengan penuh cinta. Sifat periang Aisyah radhiyallahu anha senantiasa meringankan hati Rasulullah dalam berdakwah. Ketiga, taat kepada suami. Ketaatannya pada Rasulullah sebagai istri dapat dibuktikan ketika Rasulullah wafat.
Meski dilanda kesedihan yang mendalam, namun hal itu tidak mengurangi ketaatannya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beristiqomah menjalankan hidup sesuai Al-Quran dan Sunnah. Keempat, pemberani. Salah satu keberanian Aisyah radhiyallahu anha adalah saat perang Uhud, beliau turun tangan untuk memberi minum dan membantu orang-orang yang terluka. Tidak hanya itu, Aisyah radhiyallahu anha juga tercatat sebagai sosok yang berada di barisan pertama dalam beberapa peperangan. Kelima, murah hati. Sifat yang satu ini merupakan salah satu sifat yang dididik ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, sehingga ia dan saudarinya Asma binti Abu Bakar tumbuh sebagai perempuan yang murah hati dan suka menderma. Bukti kemurah hatian Aisyah radhiyallahu anha di antaranya, ia bersedia mengajar siapapun yang ingin belajar di majelisnya. Juga bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan para pembesar sahabat yang menjumpai kebingungan dalam masalah agama. لقد أنجبت ولدا بارا ونجيبا سيكون لك. Tidak ada masalah. Rumah tangga paling mulia itu, karena ini rumah tangga manusia, tetap manusia, dan justru Allah hadirkan Nabi dalam bentuk manusia itu supaya bisa kita tiru karena kita manusia. Kalau utusan Allah itu langsung yang turun adalah malaikat, malaikat tidak bisa kita tiru. Karena malaikat tidak punya syahwat, malaikat tidak punya keinginan makan, minum, menikah, tidak ada keinginan itu. Padahal itu yang seringkali menjadi sumber masalah karena di situ ada syahwat. Nah, untuk itulah maka kehidupan Nabi Muhammad SAW juga kehidupan manusia, tapi manusia yang paling mulia. Keluarganya adalah keluarga yang juga manusiawi, tapi keluarga yang paling mulia, begitu seterusnya. Maka dengan Aisyah radhiyallahu anha ada warna yang indah dalam kehidupan Nabi. Adapun masalah yang terjadi di rumah tangga Nabi, justru itu cermin buat kita. Kalau ada masalah yang sama terjadi, kita sudah ada teladannya dan bahkan kita sudah tahu solusinya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.